Shalom sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Apa yang terjadi dengan Indonesia ini, mulai dari pendidikan, pelarangan rumah ibadat terhadap kekristenan itu terus berlangsung. Sebenarnya apa maunya orang-orang muslim tanda kutip ini? Saya tidak mengerti, padahal Indonesia ini dihuni oleh beragam agama, tapi mereka kok semena-mena. Nah, kali ini teman-teman kita akan mendengar bagaimana kasus ini akhirnya masuk ke ranah DPRD dan pemerintah untuk diselesaikan, dan harus ada tindak tegas di sini teman-teman. Kita dengar dulu video berikut ini, lalu kita bahas. Ini dia teman-teman videonya. Ini nih yang harus kita kasih tahu nih sama orang-orang nih. Ada apa dengan anak paskibra yang dari Sulawesi itu? Anaknya pinter, qualified, sesuai dengan kapasitasnya dia juga memenuhi syarat. Cuma yang jadi pertanyaan, dia itu nonis dan dia orang Chinese. Gitu gak sih? Ya kan? Artinya apa itu? Ini namanya sudah tidak sesuai dengan prinsip penerimaan paskibraka. Alasannya karena dia katanya tidak menguasai bahasa daerah, guys. Emang ada persyaratan untuk maju ke nasional? Jangan macem-macem ya, saya juga mantan paskibraka. Dengar ya, dengar baik-baik. Jangan sampai mengada-ngada. Jangan pula ada titipan di balik lempeyek. Bener nggak? Kebangsaan, TIU itu tes intelijensia umum. Nilai kepribadiannya 92. Oke? Fokus di nilai kepribadian dulu ya, karena nilai kepribadian ini yang mendapat pembobotan paling besar untuk penentuan hasil akhir. Perlu diketahui bahwa Ananda adalah winner Duta Budaya Indonesia tahun 2025. Itu. Kemudian ada prestasi-prestasi lain yang dipegang oleh Ananda. Jadi melihat nilai dari Ananda ini, saya mulai bertanya, dia di peringkat keberapa ini? Boleh mungkin saya tanya dulu ke Pak Kaban ini. Nilai dari Ananda Sergio itu di peringkat keberapa Pak? Boleh dibuka barangkali, kan saya orang tuanya gitu. Ya saya orang tuanya mewakili langsung, saya tidak menanyakan nilai dari ini lain. Nah setelah saya juga searching dan kemudian saya berkoordinasi dengan beberapa pihak, untuk penilaian kepribadian itu 92 itu termasuk sangat tinggi, karena ada beberapa acuan itu menyangkut satu, kecerdasan tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Kaban, kecerdasan, sikap mental, minat dan bakat, kemudian penelusuran rekam jejak media sosial. Nah, saya boleh share IG-nya Ananda, jadi @vergio, boleh dibuka oleh semua peserta, itu @vergio, kita bisa cek. Nanti kita bandingkan IG-nya dengan 3 rank 1, 2, 3 putra itu. Kan ini tadi cuma putri, ini 3 putra ini. Jadi jika ada nilai yang lebih dari 92 itu karena pembobotannya 40%, bolehkah saya diberikan penjelasan? Itu indikatornya apa? Seperti apa? Karena kalau dari ini Ananda itu adalah speaker, pembicara di berbagai jenis event kegiatan generasi muda. Satu. Kemudian untuk wawancara, saya yakin bahwa Ananda bisa menyelesaikan teks tentang ideologi Pancasila dengan baik. Berhubung Ananda memang bergerak di segala macam aktivitas baik keagamaan maupun sosial budaya dan kesenian rakyat daerah. Juga memang Ananda mengatakan bahwa pada hari itu dia juga oleh pewawancara itu ditanya mengenai bahasa daerah. Bahasa daerah yang ditanyakan Ananda libas juga karena memang paham dan tahu bahasa Bugis, karena kami berasal dari tanah Bugis. Kemudian bahasa Toraja karena ada leluhurnya yang orang Toraja. Yang tidak ditanyakan itu adalah bahasa Makassar dan Tionghoanya, karena mungkin tim seleksi tidak tahu bahasa Tionghoa, gitu ya. Maaf. Jadi lalu tapi memang ada sekolahnya di Makassar ini Bu atau di Sopeng? Di sini Pak. Di sini ya? Iya, ini tes provinsi ini Pak. Saya tanya maksudnya asal sekolahnya. Asal sekolahnya ini dari Kabupaten Sopeng Pak. Iya, asal dari Kabupaten Sopeng, iya. Bukan dari Kabupaten Sopeng Pak. Yang ini. Jadi itu tadi sesuai juga dengan yang Pak Kaban sampaikan, saya mencatat itu
pendalaman yang dilakukan pada saat pantuhir itu berdasarkan nilainya bagus dan secara penglihatan fisik bagus. Oke? Jadi apakah pada saat kita yang tadi disampaikan oleh Bapak TNI memilih beberapa peserta ini, itu kita pegang transkrip nilai atau enggak, gitu kan? Kita pegang enggak transkrip nilai baru membawa ini peserta seleksi ke depan atau dinaikkan ke atas, atau hanya tadi itu penglihatan fisik bagus? Karena setahu saya untuk dikirim ke verifikasi pusat itu, mohon maaf ya, kita harus menampilkan yang memang betul-betul kualitas terbaik dari utusan provinsi. Sorry itu saya. Jadi ini akan membawa wajah dari Sulawesi Selatan. Jangan asal main caplok-caplok aja gitu, ya kan? Jadi nanti kalau sampai di provinsi terus diwawancara terus jawabannya angin gitu gimana? Kan ini wajah kita loh, profil kita loh, gitu. Baik. Jadi sekian, Pak pimpinan yang terhormat. Saya mohon jika boleh dibuka datanya, karena kan kita percuma data ini. Kalau tidak ada transparansi nilai ini, paling tidak ranking 1 sampai 10 aja lah Pak, gitu kan? 10 besar aja lah. Kita mau tahu ini indikator dari acuan untuk menentukan ranking 1, 2, dan 3. Kalau tadi kan sama ke 30%, PBB 30%, kemudian kepribadian 40%. Nah, kalau melihat indikator nilainya harusnya ya bisa lah dijelaskan. Boleh mungkin dibuka. Dengan hormat kami mohon, karena tadi Pak Kaban kalau DPRD minta, Pak Kaban akan buka. Baik, terima kasih. Pimpinan, iya, bisa sebentar. Terima kasih tadi dari perwakilan peserta. Saya akan persilakan karena ada beberapa peserta yang hadir untuk menyampaikan juga, kiranya ada yang mau bisa mewakili untuk bicara. Ini penting untuk sebagai bahan rapat kita, sekaligus juga merespon dari penyampaian sebelumnya terkait dengan kalau para peserta setuju yang hadir di rapat kali ini untuk diekspos untuk nilai, saya akan minta Pak Kaban membuka langsung. Tapi kalau ada salah satu tidak setuju, karena kami sangat menghargai, karena yang berjuang ini kan adik-adik. Tidak ada satu orang pun di sini yang berhak meminta nilai adik kalau bukan peserta sendiri. Kalau ada yang tidak, kami tidak akan buka. Kami sangat menghargai perjuangan peserta seleksi. Mungkin ada yang mau bicara? Dari kita, jadi kita di depan pimpinan. Oh iya, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan beberapa pendapat sumber ini dan beberapa ibu serta rapat dengan pendapat anda dari provinsi Sulawesi yang sudah satu untuk bisa itu. Perkenalkan saya Muhammad Fadli, pimpinan kami dari Kanuan Alopon. Dan kami dapat kuasa dari orang tua adik Edwin Yufenus Mana dan adik Mikilica Putri Aurelia Kamar. Jadi semata-mata orang tua dan pribadi adik-adik kita itu memberikan kepada kami kuasa, bukan berarti menganggap ini sebagai suatu permasalahan hukum, tapi semata-mata karena adik kita, adik kami dua ini dan seorang tuanya belum pernah menghadapi kondisi seperti ini. Jadi mereka meminta kami untuk mendampingi. Tapi kalaupun sebentar misalnya diminta untuk pendapat sendiri juga boleh, kalau memang orang tuanya dan yang bersangkutan bisa memberikan pendapat. Jadi yang pertama kami sampaikan bahwa kami mewakili orang tua dan adik-adik kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, terkhusus pimpinan Komisi A atas atensinya sehingga menyelenggarakan rapat dengan pendapat ini terhadap permasalahan yang bergulir di luar sana. Terus kami juga mengharapkan sebenarnya proses seleksi yang akan berlangsung di tingkat nasional itu tetap berjalan lancar, pimpinan, dan kami juga mengharapkan kedepannya, karena kedua adik kami kan diberikan amanah untuk bertugas nantinya di
sebagai paskibraka tingkat provinsi untuk di rumah jabatan gubernur pada hari nanti proklamasi kemerdekaan hari disebut proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Jadi kami mengharapkan juga prosesnya tetap berjalan lancar. Jadi kami dari awal juga mewakili orang tua dan yang bersangkutan disclaimer Pak Ketua. Jadi sebenarnya kami menyampaikan bahwa dari awal sumber permasalahan ini bukan dari adik-adik kami dan dari orang tuanya mereka. Jadi sumber permasalahan ini sebenarnya muncul, polemik ini muncul sebenarnya karena sekedar curhatan adik-adik kami, Catherine dan Mevi ini, karena mereka shock, mereka sedih, karena mereka menganggap sebenarnya secara pribadi mereka menganggap harusnya bisa lolos, tapi pada kenyataannya pengumumannya tidak diloloskan mereka ini. Itu mereka curhatkan kepada pendampingnya pada saat itu, dalam hal ini DPPI Kota Makassar. Nah itu yang mungkin ditindaklanjuti sama DPPI berdasarkan surat tadi yang dibacakan oleh pimpinan. Dan kalau terkait dengan isu-isu yang beredar di media sosial itu juga kami disclaimer dari awal itu bukan bersumber dari adik-adik kami dan orang tuanya. Jadi kami harapkan tadi seperti yang disampaikan sama Pak Kepala Bangpol Provinsi bahwa ada data-data yang disampaikan kepada ADMP, terus data itu bocor, itu kami klaim dari awal bahwa itu bukan dari adik kami. Jadi kalau terkait data-data, nilai-nilai kan itu semua bisa diakses oleh masing-masing peserta. Jadi kami harap jangan diarahkan atau jangan digiring isunya itu datanya tersebar dari adik-adik kami atau dari orang tuanya. Itu kami harap seperti itu. Terus yang intinya sebenarnya kalau kami beberapa hari sudah sempat diskusi dengan orang tuanya adik Catherine dan adik Mevi ini, sebenarnya pada intinya mereka secara pribadi sebagai orang tua dan adik-adik kami itu sebenarnya menerima hasil seleksi tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun misalnya di kesempatan kali ini ada beberapa adik-adik atau pendampingnya yang mau menanyakan, mau mengetahui transparansi, itu kami juga tidak bisa hindari hal-hal seperti itu. Tapi pada intinya dari pihak adik-adik kami dan orang tuanya menyampaikan bahwa mereka menerima. Terus adik-adik kami juga ini hanya mau fokus kepada nanti tahapan untuk persiapan karantina dan pelaksanaan nanti sebagai paskibraka di tingkat provinsi di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Terus terkait dengan tadi yang dibahas masalah prestasi dan masalah penguasaan bahasa, sebenarnya kalau dari segi prestasi adik-adik kami ini sebenarnya bisa dibilang juga cukup berprestasi, Pak Ketua Pimpinan. Jadi sebelum mengikuti seleksi paskibraka ini kan sudah sering ikut perlombaan juga adik Catherine dan adik Mevi ini, jadi cukup banyak juga prestasinya di luar sana. Terus terkait penguasaan bahasa sebenarnya karena ya sempat juga tadi disinggung terkait penguasaan bahasa, ya memang kalau adik Catherine khususnya ya, adik Catherine ini untuk saat ini belum menguasai bahasa daerah pimpinan, tapi dia ini menguasai 3 bahasa pimpinan. Yang pertama kan bahasa Indonesia ya. Jadi yang paling penting yang pertama kan di NKRI kita ini. Terus yang kedua bahasa Inggris. Dan ketiga ini bahasa Mandarin. Jadi sebenarnya kalau dari segi penguasaan bahasa pun sebenarnya bisa dibilang bilingual lah, sudah bilingual ada kegiatan kita ini. Tapi memang kalau penguasaan bahasa nanti akan dijadikan persyaratan sebagai penilaian di paskibraka berikutnya misalnya. Nah, kami sudah sampaikan ke orang tuanya ya, tidak apa-apa, kasih belajar dulu bahasa daerah saja, ada Catherine sama Mevi ini. Ya. Jadi mungkin itu dari kami. Pimpinan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, tambahan bisa. Itu adalah poin-poin yang mungkin Bapak Ibu bisa catat terkait dengan tuntutan kami terkait hasil seleksi paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Saya jelaskan sedikit tentang hasil seleksi berdasarkan laporan kami. Pada saat seleksi di tingkat provinsi telah ditetapkan 3 nama. Telah ditetapkan 3 nama berdasarkan saya tidak tahu berdasarkan apa, tapi berdasarkan aturannya penetapan 3 nama itu dilihat dari nilai peraturan baris berbaris, kesamaptaan dan kepribadian. PBB dan kesamaptaan itu punya bobot 30% dan kepribadian itu punya bobot 40%. Artinya di kepribadian itu punya bobot yang sangat besar. Nah, kami tidak tahu
dalam hal penetapan di tingkat provinsi itu seperti apa, karena nilai seleksi kepribadian itu baru keluar 2 hari setelah seleksi. Kami mempertanyakan, itu dilihat dari apanya penetapannya. Oke. Terus berbagai kejanggalan-kejanggalan seperti adanya pantukhir pada saat pantukhir secara tertutup pada saat hari terakhir, padahal kan secara surat edaran penetapan 3 pasang untuk ke tingkat provinsi itu dilihat berdasarkan 3 nilai yang saya sebutkan tadi, PBB, samapta, dan kepribadian. Yang kita tahu sendiri, kepribadian itu baru dikeluarkan pada saat 2 hari setelah seleksi, artinya hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Terus beredar dokumentasi terkait dengan 10 besar pada saat pantukhir di tingkat provinsi yang diadakan secara tertutup. Itu kami juga mempertanyakan terkait 2 daerah yang tidak masuk dalam 2 besar tersebut, yaitu Kabupaten Goa dengan Kabupaten Jeneponto. Ya, karena berdasarkan pengakuan dari adik-adik kami, sebelumnya sudah ada tiga nama yang berdiri di atas panggung. Kemudian beberapa tim panitia atau tim seleksi itu sempat mengeluarkan perkataan seperti jangan Makassar terus, ya, karena kan berdasarkan aturan tidak ada yang melarang kalau satu daerah itu boleh lebih dari 1 untuk diutus menjadi perwakilan Sulawesi Selatan untuk mengikuti verifikasi tingkat pusat. Kita ambil contoh di Sulawesi Barat, Kabupaten Polman itu 4 perwakilannya untuk mewakili Sulawesi Barat di verifikasi tingkat pusat nantinya. Ya, betul-betul dinilai untuk verifikasi pusat itu betul-betul dilihat dari PBB, samapta, dan kepribadian, bukan melihat dari mana mereka berasal, dari sekolah mana mereka berasal. Seperti itu Bapak Ibu yang hadir. Kemudian dilihat hasil perankingannya. Yang kami pertanyakan di sini, perankingan belum keluar karena nilai kepribadian baru keluar pada saat hari Sabtu. Itu saja sedikit dari kami BPBI Kota Makassar. Terima kasih. Baik. Bentar supaya tidak keliru. Ini maksudnya tadi 3 besar. Ini hasil seleksi Kota Makassar atau dari asumsi seleksi dari Pemprov? Seleksi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya Adinda ini pegang data bahwa 3 besar? Atau baru penyampaian saja? Atau masih asumsi? Penyampaian di sana. Oke. Masih ada mau disampaikan? Sudah. Baik, terima kasih penyampaiannya. Untuk kesempatan selanjutnya langsung saja sebelum ke panitia, saya akan persilakan dalam hal ini Kepala Badan Satuan Bangsa dan Politik untuk memaparkan juga menyampaikan proses penyeleksian paskibraka di tingkat provinsi mulai dari awal dan hingga penetapan. Saya persilakan. Pemprov dulu Pak. Ya, silakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pimpinan rapat DPP, yang sama saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi serta para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang sama saya hormati tenaga ahli DPRD Provinsi Selatan, yang sama saya hormati yang mewakili gubernur, Bapak Asisten 1 Daerah Provinsi Selatan, yang sama saya hormati Pak Kaban Kesbangpol Kota Makassar, yang saya hormati DPPI Provinsi dan Kota Makassar, yang saya hormati
PPI Provinsi dan Kota Makassar yang sama saya hormati, FKUB Kota Makassar yang sama saya hormati, para pimpinan organisasi agama yang sama saya hormati, panitia tim seleksi Paskibraka Provinsi yang sama saya hormati, yang saya banggakan adik-adik peserta Paskibraka seleksi Provinsi Sulawesi Selatan. Syukur alhamdulillah kita menjadikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kesehatan telah dimudahkan kita beringatkan dan kita untuk bisa bersama-sama hadir dalam rapat dengar pendapat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau serta salam senantiasa kita kirimkan kepada kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para keluarga, mudah-mudahan semua kita semua mendapat syafaat di hari akhir kelak. Amin. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Selatan karena telah melaksanakan rapat dengar pendapat itu, Pak. Kalau tadi teman-teman bersurat resmi ke DPRD untuk meminta RDP, sebenarnya kami juga berharap RDP ini sebenarnya bisa terlaksana lebih awal, mengingat ya beberapa 1 minggu terakhir ini kami dihakimi oleh netizen tanpa ada ruang untuk kita bisa menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Kami sudah berupaya melalui media-media, berupaya melakukan wawancara untuk menjawab seperti apa yang menjadi sanggahan-sanggahan teman-teman DPPI Kota Makassar, ya, sehingga kami mengapresiasi pelaksanaan RDP ini sebagai momentum kami untuk memberikan klarifikasi dan memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan seleksi yang telah kami laksanakan. Tentu kami menghormati rekomendasi dari hasil RDP ini, sehingga langkah-langkah apapun yang menjadi rekomendasi kami akan laksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Yang berikut, ya, izinkan kami menyampaikan bahwa seperti yang disampaikan tadi bahwa seminggu terakhir ini beredar informasi yang menurut kami lihat Pak Ketua, karena tidak didukung dengan data dan informasi yang lengkap sesuai fakta yang terjadi. Apa yang disampaikan teman-teman DPPI bahwa yang disampaikan ke teman-teman ke DPRD adalah ya, kami menganggap opini karena tidak hadir langsung dalam proses dimaksud yang diduga terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan seleksi tersebut. Ya, tentu kami menghargai apa yang menjadi sanggahan teman-teman DPPI terkait dengan pelaksanaan itu, karena itu diatur oleh konstitusi, ya, dan kami pun sebagai pelaksana dalam hal ini sebagai pihak yang dilaporkan untuk pelaksanaan kegiatan yang dianggap tidak sesuai, ya tentu memiliki hak IP yang menjadi pegangan kami, dan hal-hal lain, ya, begitupun dengan yang menyebarluaskan beberapa informasi yang kami anggap tidak sesuai itu akan kami proses. Kami sudah rapat dengan beberapa baik dari hak konstitusi kami sebagai pribadi, begitupun hak konstitusi sebagai pemerintah daerah untuk menyikapi persoalan ini. Pihak-pihak yang terkait dalam proses penyebarluasan informasi yang tidak benar, ya, tentu akan kami proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Saya percaya bahwa teman-teman juga sudah mungkin melihat video ini dan sangat begitu viral karena terjadi menjelang 17 Agustus 2026 ini, teman-teman. Saya tidak habis pikir gitu ya, sampai dunia pendidikan pun masih dirasuki oleh kaum intoleransi karena perbedaan agama, karena cindo. Padahal dari segi kualitas dia luar biasa, attitude, dan mungkin juga nilai-nilainya bagus sekali. Tapi karena nonis, karena dia bukan Islam, lalu dia akhirnya tidak bisa masuk di ajang yang sangat ditunggu-tunggu dan dicita-citakannya mungkin.
Yang menjadi pertanyaan sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh para pendidik atau dunia pendidikan ini, teman-teman? Apa yang mau dicapai? Sebegitu mudahnya kah untuk menggugurkan atau untuk meluruskan permintaan-permintaan daripada orang-orang tertentu, sehingga orang yang tidak memiliki kualifikasi bisa menggeser orang-orang yang sudah terbukti memiliki kualifikasi? Dan alasannya itu sangat sensitif sekali, karena Cindo dan juga Kristen. Kalau dibilang alasannya karena tidak tahu bahasa daerah, apa hubungannya teman-teman bahasa daerah untuk masuk di dalam ranah paskibraka nasional itu? Tidak ada hubungannya. Tidak, nanti saat dikibarkan bendera tidak pakai bahasa daerah kan? Tidak. Jadi alasannya itu sungguh-sungguh sangat-sangat dibuat gitu loh, dibuat saja gitu loh, supaya kelihatan masuk akal gitu. Sama sekali tidak masuk akal, justru mempertunjukkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia ini semakin bodoh gitu loh, semakin bodoh dan semakin tidak karu-karuan. Lantas apa yang melatar belakangi terjadinya ini? Ya mungkin ada pesanan kali ya. Dan ini bukan kali pertama, kayaknya setiap tahun di dunia paskibraka teman-teman pasti ada hal-hal terjadi seperti ini. Dan pasti antara sentimen agama lagi, minoritas lagi, mayoritas lagi. Tidak malu ya dengan orang-orang di luar sana yang sudah bertarung untuk makin maju gitu loh. Harusnya di dalam dunia pendidikan itu tidak boleh ada unsur-unsur seperti itu. Yang berhak maju biarlah dia yang maju, yang memiliki kualitas, kualifikasi dan dibuktikan begitu. Jangan sampai orang yang tidak memiliki kualifikasi justru dimasukkan karena alasan satu agama atau pesanan begitu. Jangan. Ini namanya menghancurkan reputasi dari dunia pendidikan. Lalu apa yang mau diharapkan dari guru-guru atau orang-orang yang melakukan seperti itu? Nggak ada. Dan bagus kalau ini dibawa ke ranah hukum, teman-teman. Jadi dalam hal ini mungkin DPRD sudah turun tangan dan lain segala macam itu, dan orang-orang juga sudah bersuara, kekuatan netizen juga sudah bersuara. Hei teman-teman, hei kamu ini, tidak ada di Indonesia ini anak tiri. Yang ada itu adalah anak yang berkualitas. Takut kali kalian dia yang mengangkat bendera nanti saat ini. Nggak ada salahnya dia orang Indonesia, nggak ada salahnya kan. Jadi kalau kita nanti yang mengangkat bendera itu yang berkerudung berarti dia Arab, nggak juga kan. Makanya dunia pendidikan itu harus bersih dari sentimen-sentimen agama. Lalu siapa yang melahirkan ini? Ya orang-orang itu lagi itu. Siapa lagi kalau bukan orang-orang pesanan atau juga orang-orang yang memiliki pemikiran radikalis? Ya pasti itu aja itu, nggak ada yang lain. Dan anehnya itu masuk dalam dunia pendidikan. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemerintah di sini harus lebih tanggap, jangan terus berulang lah. Masa tiap tahun ada kasus begini? Belum lagi berita-berita yang kita dengar tentang ketua OSIS tidak boleh yang Kristen. Ya elah, setipis itukah iman kalian? Semudah itukah kalian goyah? Masa untuk hal-hal seperti aja kalian udah ketakutan? Kalian tiap hari bunyiin toa, tapi nama Kristen atau untuk pemimpin sekolah aja tingkat OSIS sudah ketakutan. Ini tingkat paskibraka aja udah ketakutan. Apa kalian, saya nggak ngerti teman-teman ya. Itulah ya, memang terbukti sih orang-orang yang mempercayai Tuhan Yesus itu sangat pintar-pintar. Itu harus diakui itu. Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus pintar-pintar teman-teman. Pintar-pintar dan akhirnya menonjol kan. Kita lihatlah banyak sekali yang pintar-pintar. Oke teman-teman, saya percaya teman-teman pemerintah masih bisa menindak dengan baik dan semoga tidak terjadi hal-hal ini lagi ke depan. Oke, saya percaya beliau ini mendapatkan keadilan sehingga dia bisa masuk dan juga bisa menunjukkan kualitasnya di ranah nasional, khususnya di dalam pengibaran bendera yang akan kita ikuti tanggal 17 Agustus 2026 ini. Teman-teman, sekali lagi jauhi sentimen agama dan jangan pernah bawa sentimen-sentimen agama dalam dunia pendidikan, karena dunia pendidikan itu harus bersih, harus menjadi pelopor utama untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi bagi Indonesia. Oke teman-teman, sampai di sini jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita.